Coba kita fokuskan ya guys. Oke, kita pencet. Nah, kita buka lagi guys. Nah, mantul guys. Halo gengs, kembali lagi bersama saya Jack Tutor. Kalian di sini pasti sukanya jepret-jepret di dalam ruangan ataupun di luar ruangan ya gengs. Nah, kalian tidak salah untuk memilih video ini. Dan video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi Google Camera ataupun Gcam versi Parrot ya gengs. Di sini saya menggunakan aplikasi Parrot versi 7.2. Nah, di sini saya menggunakan HP Realme 5i. Dan yang paling penting adalah syaratnya HP kalian harus support kamera 2 API. Nah, kalian bisa sudah support, tinggal pilih aplikasi, banyak aplikasinya, asalkan cari yang cocok. Yang kalau tidak cocok, maka aplikasinya ini akan close ataupun keluar sendirinya, ataupun banyak yang tidak support. Nah, jadi jika kalian menggunakan HP Realme 5i ataupun 5 ataupun 5 Pro, kalian ikuti saja dengan tutorial di video ini. Oke, langsung saja kita ke tutorial guys. Oke guys, kita sudah ke TKP dan di sini kita akan mengetesnya nanti daerah sini-sini saja. Oke, kita tes lagi. Oke, yang pertama kita masuk saja dulu kita tes dulu versinya, cek. Nah, ini versinya ya, Parrot Google Camera 720114. Itu nanti ada di link di deskripsi saya, nanti saya kasih. Oke, tinggal kalian download saja di situ. Oke. Nah, settingan yang pertama pada mode mixing ini, dan ini ada gambar ini, ada ini, dan ada ini, ada ini. Nah, jadi kalian untuk menangkap foto-foto potret biasa seperti potret orang gini, jangan dikasih ini ya, dan jangan kasih ini. Kalau yang mode astronomi ini, astrofotografi, hanya di mode kalau ada nampak langit ataupun kamera ke langitnya untuk panorama, misalnya ini seperti untuk apa ya, untuk moto ke langit lah pokoknya. Dan kalau diinduktifkan, tangkapannya akan lama guys, bisa 1 menit bahkan lebih. Sama juga seperti ini untuk light drawing, ini untuk cahaya, pergerakan cahaya dia nampak guys. Versi untuk seperti untuk tulisan, foto-foto tulisan yang menggunakan cahaya guys, begitu dia. Oke, dan AWB, auto white balance, ini jangan kalian aktifkan saja, jangan aktifkan kalau ini aktif, dan ini off. Dan BW ini black white, jangan aktifkan. Oke, biarkan begitu saja. Dan next kalau mode portrait ini untuk yang dekat-dekat saja. Kalau kamera ini mode biasa, tapi efeknya lumayan bagus juga guys. Untuk ke luar ini kita coba ya. Nah, dia efeknya cuma begini saja gengs, belum ada terang-terangnya gengs. Oke, untuk video biasa sama aja gengs, ini gelap. Jadi fitur yang utamanya yang paling kita gunakan ini night scene, fitur yang paling mantap gengs. Oke, untuk settingannya, jadi kalian wajib supaya kalian dapatkan hasil yang memuaskan ya gengs. Oke, yang di sini ukuran rasionya ukuran ini, dan pakai saja yang ini gengs,
dan masuk ke pengaturan. Pengaturan pertama, kalian ikuti saja ya gengs arahan dari saya. Ya samakan saja settingannya. Ya kalian paham juga. Sebenarnya sih bisa pakai ini. Nah, pakai config ini bisa sebenarnya dengan cara begini kan. Ini klik 2 kali. Nah, bisa ada sebenarnya. Tapi nanti kalian nggak tahu ya, gengs. Oke, yang kalian sudah tahu paham tentang settingannya silakan saja. Oke. Yang pertama, correction auto exposure. Nah, ini kalian autokan saja ya, gengs. Autokan saja. Yang kedua, dan ikuti saja ya yang sudah saya atur yang ini 20 detik correction auto exposure 20 detik gengs. Ini untuk mode astrofotografi. Nah, exposure-nya plus 0,4. Untuk kamera depan ini terserah, use pixel 4 XL yang default saja gengs. Oke, setelah itu kita masuk ke ini resetting. Nah, ini dia. Yang ini control library centang dan masuk lagi ke sharpness. Ini ketajamannya gengs, 0,5. Pilih 0,5 saja, terserah. Jika kalian paham tentang sharpness segala macam ini, exposure bisa saja gengs. Pilih saja 0,5. Saturationnya 1,25 saja gengs. Ini kecerahan warna. Dan brightness ini noise ini ya, bintik-bintik ini, suppression bintik-bintiknya semakin tinggi semakin itu dia banyak noise nya, bintik-bintiknya semakin banyak. Jadi segini saja gengs. Kalau ini terlalu blur nantinya, smooth ataupun blur jadinya. Nah, kita pilih 1375 saja. Kalau noise pilih saja 1375 juga. Dan ISO limitnya 11.000 saja juga ya. Ikuti saja. Kalau ini terlalu over dan ini terlalu kecil, nampaknya ini aja sudah lumayan bagus gengs. Oke. Dan yang untuk mode astrofotografi darkennya 7500. Next key noise reduction 11.250. Oke, kita keluar lagi di beda resetting. Lanjut ke saturation. Nah, saya klik saturation. Kita pilih 1,4 saja gengs. Bagi yang sudah paham ini terserah ya. Bagi yang tidak paham ikuti saja aturan yang ini gengs. Shadow saturation. Saturasi atau kecerahan warna pada bayangan ini ya gengs. Shadow itu bayangan, kecerahan warna pada bayangannya gengs. 1,7 saja sudah cukup gengs. Kalau ini font kamera gengs, nampaknya tidak berguna gengs, karena jarang untuk menggunakan font kamera gengs. 1 ataupun 1,6 gengs, default saja. Oke, backkan lagi. Dan ini terserah kalian, kalian hidupkan atau centang ataupun tidak ya gengs. Kalau saya tidak. Oke. Dan ini grid ya gengs. Kalau kita on kan ini ada 3x3 misalnya, ada seperti ini gengs. Nah, itu dia. Kalau kita off kan seperti ini gengs. Oke. Frequency fence ini on kan saja, terserah. Nah, kamera resolusinya
kalian fullkan saja gengs resolusinya. Resolusi kamera jadi tergantung spek kalian ya gengs. Nah, nampaknya kita masuk ke advance lagi. Nah, setelah advance, solidity-nya ini ikuti saja gengs. Solidity, lens warning hidupkan, HDR control hidupkan, dan ini off kan saja, tidak perlu ya gengs. Dan ini on kan, ini tidak perlu, dan ikuti saja gengs, terserah kalian on ataupun tidak ya gengs nantinya, bagi yang paham saja. Social media depth fitur, jangan quick setting, kalian centang untuk munculkan mode quick setting di atas tadi, maksimum value. Nah, ini terserah, bisa 20 kali juga bisa untuk zoom itu, tapi untuk apa ngezoom entah pecah-pecah hasilnya guys. Zoom image 1 kali, nah ini bisa kalau cek 2 kali berarti nambah 2 kali dah guys. Open the full mode, nah pas dibuka kalian akan masuk ke mana gengs, ke foto ataupun ke portrait ataupun video. Nah, kalau saya next shooting, kalau pilih next shooting, dia akan masuk pas dibuka aplikasinya, dia akan masuk ke night mode ya gengs, night mode. Nah, night mode, kalau kalian pilih portrait, dia akan masuk ke langsung mode portrait ya gengs. Oke, itu saja gengs. Interface temanya terserah kalian aja, tidak ngefek itu guys, cuma aplikasinya doang. Compress JPG auto ya gengs, auto. Quality HDR nya 12 saja sedang. Kalau ini moodnya AWB auto white balance, pixel 4 pixel saja, ini auto. Anti banding, nah kalian autokan saja. Basic setting, nah ini dia basic setting, sama juga yang dengan di atas yang tadi ya gengs. Nah, main kamera, pilih Nexus 6P, dan kamera ini kamera depan ya, jangan usah. Oke, saturation. Nah, ini seperti ya sudah kita setting tadi ya gengs, settingan saturationnya. Nah, ini centang, nah ikuti saja gengs. Tanpa banyak-banyak bacot gengs. Oke. Advanced HDR di dalam portrait mode di-on-kan saja. Disable zoom, pada mode portrait zoom, mode portrait kita disablekan pada font kamera. Ini maksudnya tidak bisa font kamera ya gengs, kalau kita ini kan dia bisa. Astrofotografi sudah kita setting tadi. Astrofotografi mode ini bisa centang ataupun tidak. Kalau centang itu kan sudah ada fiturnya tadi gengs. Aman ini, nanti saja. Oke, nampaknya cuma segini doang ya guys settingannya. Nah, disable item ini, kalau ini untuk mode slow motion. Kalau kita centang itu slow motionnya nggak ada mode ya guys, nggak ada mode slow motion. Oke, nampaknya sudah habis, dan begitulah. Kita coba lagi gengs. Nah, kita lihat hasilnya. Nah,
gini dah gengs, agak blur karena agak saya fokuskan. Coba kita fokuskan ya gengs. Oke, kita pencet. Nah, kita buka lagi gengs. Nah, mantul gengs, ini oh. Oke kan gengs. Nah, ini gelap gengs. Sini gelap ya gengs. Kita fokus, kita pencet. Tunggu sekitar 2 detik. Nah, kita tunggu processing di sudut kanan atas. Nah, ini deh gengs. Oke, mantul kan guys. Kita coba lagi. Peng. Wah, oke sip. Sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat ya gengs. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe gengs. Sampai jumpa di tutorial berikutnya gengs.